Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sini nama saya Algi Sondika Pratama dengan NIM 18612266. Di sini saya akan menganalisis simulasi sidang usulan penelitian dengan judul saya yaitu analisis nilai tambah pada produk kerupuk ikan tamban kijang. Latar belakang. Kerupuk umumnya dibuat dari bahan dasar tepung tapioka, yaitu pati yang berasal dari ekstraksi umbi singkong. Pengolahan tepung tapioka menjadi kerupuk selain menambah daya simpan, juga dapat meningkatkan nilai tambah sekaligus meningkatkan nilai ekonominya. Peran dari tepung tapioka dalam pembuatan kerupuk adalah sebagai pengikat apabila dicampur dengan air, karena tepung tapioka memiliki sifat sebagai pengikat. Tepung tapioka juga mempunyai kemampuan untuk melakukan gelanisasi apabila tepung mentah dimasukkan ke dalam air dingin. Granula patinya akan menyerap air membengkak. Namun demikian, jumlah air yang terserap dan pembengkakannya itu terbatas. Kerupuk dijual di dalam kemasan yang belum digoreng. Proses pembuatan kerupuk ikan tamban ini sangatlah sederhana dan juga mudah diusahakan. Usaha ini juga dapat dijalankan dengan peralatan tradisional. Oleh sebab itulah, usaha kerupuk ikan tamban banyak dilakukan oleh rumah tangga yang merupakan industri mikro di daerah Kabupaten Bintan, Kijang. Tinjauan pustaka. Karakteristik industri perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, serta pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan pada suatu sistem bisnis perikanan. Itu Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009. Pengolahan ikan merupakan salah satu dari kegiatan perikanan yang bertujuan untuk mempertahankan ikan dan proses pembusukan sehingga mampu disimpan dalam waktu lama. Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar secara mekanik, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau barang setengah jadi, atau juga mengubah barang dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dengan maksud mendekatkan produk tersebut kepada konsumen akhir. Industri rumah tangga. Membicarakan perkembangan industri tentunya tidak saja ditunjukkan hanya kepada industri-industri besar dan sedang, tetapi perhatian yang sepadan harus pula diarahkan kepada industri-industri kecil atau rumah tangga. Sebab pada kenyataan industri jenis ini masih sangat diperlukan sampai waktu tidak tertentu. Nilai tambah. Industri pengolahan hasil perikanan dapat menciptakan nilai tambah. Konsep nilai tambah adalah suatu pengembangan nilai yang terjadi karena adanya perlakuan dan jasa yang menyebabkan bertambahnya kegunaan dan nilai produk. Harjanto 1993. Perlakuan dan jasa dapat mengubah kegunaan produk tersebut melalui proses pengubahan bentuk, menyimpan, mampu melalui proses pemindahan tempat dan pemilikan. Nilai tambah merupakan salah satu usaha untuk memajukan industri-industri pengolahan hasil perikanan. Metode analisis nilai tambah merupakan metode yang memperkirakan sejauh mana bahan baku yang mendapatkan perlakuan mengalami produk perubahan nilai. Lanjut, biaya. Biaya dalam proses produksi berdasarkan jangka waktunya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biaya jangka pendek dan jangka panjang. Biaya jangka pendek berkaitan dengan penggunaan biaya dalam waktu atau situasi yang tidak lama. Jumlah masukan atau input faktor produksi tidak sama, dapat berubah-ubah, namun demikian biaya produksi jangka pendek masih dapat dibedakan adanya biaya yang tetap dan biaya variabel.
Sedangkan dalam jangka panjang, semua faktor produksi adalah biaya variabel. Pada dasarnya, biaya yang diperhitungkan dalam jangka pendek adalah biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Metode penelitian. Yang pertama itu adalah lokasi penelitian. Yang kedua, jenis dan pengambilan data itu yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Lalu di sini digunakan juga populasi dan sampel. Dan metode analisis data, baru analisis nilai tambah dari kerupuk ini. Oke, baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.